Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Analisis Regresi Dua Variabel atau Lanjutan. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Zulkarnain Fahmi Haris, NPM 0107, yang kedua yaitu Zulfa Arina, NPM 0125, dan yang terakhir yaitu Chandra Dwi Dayati, NPM 0151. Regresi melalui titik asal. Untuk menjelaskan materi ini, kita menggunakan model pengupahan yang hanya dipengaruhi oleh produktivitas, yakni upah sama dengan A plus beta produktivitas plus U, di mana upah sama dengan variabel Y atau dependen. Produktivitas sama dengan variabel X atau independen. A sama dengan intercept, beta sama dengan slope, U sama dengan error. Permasalahannya yaitu, dalam keadaan normal, tidak mungkin perusahaan akan memberi gaji karyawan yang tidak mempunyai produktivitas. Sehingga jika produktivitas sama dengan 0, maka upah sama dengan 0. Dari permasalahan tersebut, maka dicoba model alternatif, yaitu model regresi melalui titik asal yang berbentuk upah sama dengan beta produktivitas plus U, atau intercept telah dikeluarkan dari persamaan. Dengan asumsi bahwa A sama dengan 0, atau produktivitas sama dengan 0, maka upah sama dengan 0. Lanjutan, catatan ketika dilakukan pengolahan data, terbuka peluang didapatnya koefisien intercept atau A yang signifikan. Apakah boleh intercept tersebut dikeluarkan dari persamaan? Jawabannya, keputusan yang diambil harus dikembalikan pada substansi. Substansinya adalah jika perusahaan tidak memberi upah pada karyawan yang tidak bekerja atau tidak produktif, maka tidak salah bila intercept dikeluarkan. Akan tetapi, jika perusahaan tetap membayar upah terhadap karyawan yang tidak bekerja atau tidak produktif, misalnya karena sakit atau cuti, maka intercept itu tidak dapat dikeluarkan. Tetapi jika kita yakin bahwa menurut teori, model tersebut harus melalui titik asal atau interceptnya tidak ada, maka kita perlu mengasumsikan atau membuat asumsi hal ini dari awal. Skala dan unit pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu objek. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Regresi pada variabel-variabel terstandarisasi. Variabel terstandarisasi diperoleh dengan mengurangi rata-rata variabel dan dengan membagi deviasi standar dari variabel yang sama. Alasan untuk standarisasi. Kita menstandarkan variabel untuk memfasilitasi interpretasi dari koefisien yang diperkirakan ketika variabel dalam regresi kita memiliki unit pengukuran yang berbeda. Ketika kita ingin membuat standar, kita harus membuat standar semua variabel dalam regresi yang menyeratkan kita tidak akan mendapatkan estimasi konstanta, yaitu beta 0 atau intercept. Bentuk fungsional dan model regresi. Pokok pembahasan 1. Model log linear. Yang kedua model semilog. Yang ketiga model resiprokal. Yang keempat model logaritma resiprokal. Selanjutnya, bagaimana mengukur elastisitas model log linear. Marilah kita meninjau kembali fungsi pengeluaran untuk membeli kendaraan elektrik yang pernah kita bahas kurang lebih 2 minggu yang lalu. Namun, sekarang pertimbangan model fungsi pengeluaran untuk membeli kendaraan tersebut di bawah ini. Untuk memudahkan perhitungan aljabarnya, kita akan memperkenalkan faktor kesalahan belakangan. Fungsi pengeluaran di mana Y adalah pengeluaran untuk membeli kendaraan elektrik dan X adalah tingkat pendapatan disposable per kapital atau PDB. Lanjutan model ini memiliki variabel X yang tak linier. Akan tetapi, marilah menyatakan persamaan 1:1 dalam bentuk lain namun artinya sama, yakni sebagai berikut. IN
YI sama dengan INA plus B2 INXI 1:2, di mana IN logaritma natural atau dengan kata lain logaritma terhadap basis. Sekarang bila kita misalkan B1 sama dengan INA 1:3, kita dapat menuliskan persamaan 1:2 sebagai IN YI sama dengan B1 plus B2 INXI 1:4. Dan untuk keperluan penaksiran, kita dapat menuliskan model ini sebagai IN YI sama dengan B1 plus B2 INXI plus UI 1:5. Ini merupakan model regresi linear karena parameter-parameter B1 dan B2 dalam model ini berbentuk linear. Menariknya, model ini juga linear karena variabel Y dan X dinyatakan dalam bentuk logaritma. Karena bentuk linearitas yang demikian ini, maka model-model seperti persamaan 1:5 disebut model log ganda, atau karena kedua variabel dinyatakan dalam bentuk logaritma, atau log linear, atau karena variabel-variabelnya berbentuk logaritma linear. Model semilog, model log-in, dan line-log. Dua model semilog. Prinsip model ini sama dengan log-log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model yang tidak linear. Bedanya, kalau pada model log-log transformasi dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Sedangkan pada model semilog, data yang ditransformasi hanya salah satu dari variabel terikat atau X atau variabel bebas. Model semilog terdiri atas dua jenis model, yaitu yang pertama model log-line, yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk logaritma sedangkan variabel X berbentuk linear. Dengan demikian, persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. ln Y sama dengan B0 plus B1 X plus E. Model log-line biasanya sangat berguna dan bermanfaat bila variabel X menyatakan tahun atau unit waktu lain. Sementara itu, Y dapat menyatakan pengangguran, penduduk, keuntungan, penjualan, GNP, dan sebagainya. Oleh karena itu, B2 merupakan suatu ukuran pertumbuhan atau growth rate. Bila B1 lebih besar daripada 0 atau merupakan suatu ukuran penyusutan decay atau bila B1 lebih kecil daripada 0. Oleh karena itu, model ini disebut juga model pertumbuhan. Selanjutnya ada pertumbuhan model log. Pertumbuhan ini berbeda dari apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu perbedaan ini untuk menemukan presentasi absolut Y ke presentase absolut X, di mana absolut ini untuk mencari perubahan absolut Y ke perubahan presentase absolut X yang dapat digunakan untuk tujuan situasi di mana sebelum relatif pada X akan mengakibatkan perubahan absolut pada Y. Misal perubahan mencapai target omset, maka kita tidak melihat kenaikan atau keuntungan. Selanjutnya ada model resiprokal. Model resiprokal cukup populer, yaitu digunakan dalam penelitian ekonomi juga. Model ini meskipun tidak linear dalam variabel tetapi linear dalam parameter juga. Karenanya masih dikategorikan sebagai model regresi linear. Model ini memiliki sifat di mana ia akan turun secara kontinu pada saat X meningkat. Model ini jika X sangat besar, maka ia akan memiliki nilai mendekati B1. Oleh karenanya, model ini digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku biaya produksi tetap rata-rata AFC, di mana AFC Y akan menurun secara kontinu ketika X atau produksi meningkat. Karena itu, biaya tetap dibebankan pada jumlah unit produksi yang lebih banyak. Dalam aplikasi SPSS untuk mengestimasi model resiprokal ini, nilai observasi X terlebih dahulu ditransformasi dalam perhitungan satu kali. Yang berikutnya ada log hiperbola atau logaritmik resiprokal. In Y sama dengan in B1 ditambah B2 in X ditambah O. Transformasi ini dilakukan pada dua sisi, yaitu model log-log.
Dan definisi model yaitu Y pangkat bintang sama dengan B1 pangkat bintang ditambah B2 pangkat bintang X pangkat bintang ditambah U pangkat bintang, di mana Y pangkat bintang sama dengan in Y, X pangkat bintang sama dengan in X, B1 pangkat bintang sama dengan in B pangkat 1, B2 pangkat bintang sama dengan B2, U pangkat bintang sama dengan U. Definisi modal menunjukkan bahwa modal sesungguhnya merupakan modal regresi linier, yaitu B1 pangkat bintang dan B2 pangkat bintang dapat ditaksir dengan OLS. Dan yang terakhir ada pemilihan bentuk fungsi. Apa itu belum bentuk fungsi? Bentuk fungsi seperti yang kita diskusikan dalam bab beberapa bentuk fungsi yang dapat mengkonsumsikan model empiris walaupun dalam batas model regresi linier pada parameter pilihan terhadap suatu bentuk fungsi yang khusus mungkin relatif mudah dalam kasus dua variabel karena kita dapat memplot variabel kita yang gambaran regresi linier pada parameter pilihan terhadap suatu bentuk fungsi yang khusus mungkin relatif mudah dalam kasus dua variabel karena kita dapat memplot variabel kita yang gambaran kasar tentang model yang tepat. Pilihan akan menjadi lebih sulit bagi disangkal bahwa keterampilan dan pengalaman dibutuhkan dalam memilih dari satu regresor. Tidak untuk estimasi empiris, namun demikian beberapa garis pedoman dapat diberikan. Yang pertama ada teori dasar. Yang kedua ada hal ini adalah latihan yang baik untuk mendapatkan tingkat perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.